Pernah nggak kamu capek, tapi bukan karena kerjaan, bukan juga karena orang lain, melainkan karena isi kepala kamu sendiri yang nggak mau berhenti ngobrol. Satu pikiran selesai, muncul pikiran lain. Terus begitu, sampai hal kecil pun terasa seperti masalah besar. Kalau akhir-akhir ini kamu sering begitu, aku cuma mau bilang, tetap di sini sebentar ya. Mungkin beberapa menit ke depan adalah yang memang sedang kamu butuhkan. Hai, aku Clara. Kalau ini pertama kalinya kita ketemu, selamat datang ya. Di sini kita ngobrol pelan-pelan tentang hidup, kesepian, overthinking, dan hal-hal yang kadang terlalu berat buat dipendam sendirian. Kalau kamu suka ditemani ngobrol seperti ini, jangan lupa subscribe ya, biar nanti kalau harimu terasa berat, kamu tahu harus kemana. Aku penasaran deh, kapan terakhir kali kamu benar-benar diam, tanpa mikirin besok, tanpa nyesel sama kemarin, tanpa ngebayangin kemungkinan paling buruk. Aku tahu, gak gampang, karena overthinking itu sering datang tanpa diundang. Lagi mau tidur, datang. Lagi mandi, datang. Lagi makan, ikut duduk juga. Kayak temen yang gak ngerti kode. Tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Yang bikin capek bukan karena kamu berpikir, melainkan karena kamu merasa harus menemukan jawaban untuk semuanya sekarang juga. Padahal hidup gak selalu kasih jawaban secepat itu. Misalnya begini, kamu kirim pesan, lalu dia lama balas. 5 menit pertama biasa aja. 10 menit kemudian mulai muncul pikiran, dia marah ya? Aku salah ngomong. Jangan-jangan dia udah gak peduli. Padahal bisa aja dia lagi mandi, atau lagi ketiduran, atau baterainya habis. Lucunya, otak kita sering lebih percaya skenario yang bikin panik daripada kemungkinan yang sederhana. Nah, bagian ini penting. Overthinking sering menyamar sebagai usaha untuk melindungi diri. Otak kita berpikir, kalau aku memikirkan semua kemungkinan buruk, nanti aku bakal lebih siap. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Tubuh jadi tegang, hati jadi lelah. Dan akhirnya, kita takut sama sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kalau kamu sering seperti itu, bukan berarti kamu lemah. Bukan berarti kamu aneh. Kamu cuma lagi terlalu lama membawa beban sendirian. Dan saat seseorang terbiasa memikul semuanya sendiri, otaknya belajar untuk selalu waspada, selalu mencari ancaman, meskipun sebenarnya keadaan sudah aman. Ada satu hal yang sering gak disadari. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi istirahat. Karena pikiran yang lelah jarang menghasilkan keputusan yang jernih. Coba bayangin, handphone yang buka 30 aplikasi sekaligus. Baterainya cepat habis kan? Nah, kepala kita juga begitu. Kalau semua pikiran dibiarkan berjalan bersamaan, ya wajar kalau rasanya penuh terus. Aku nggak akan bilang, udah jangan overthinking. Karena kalau semudah itu, kamu pasti sudah melakukannya dari dulu. Yang mungkin bisa kamu lakukan malam ini cuma satu. Saat ada pikiran yang datang, nggak usah langsung dilawan. Gak usah langsung dicari jawabannya. Cukup bilang dalam hati, oke, aku tahu kamu ada. Nanti kita pikirin, bukan sekarang. Sesederhana itu. Kadang pikiran cuma ingin diakui, bukan diperdebatkan. Dan tahu nggak? Aku rasa banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja, sebenarnya juga sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Ada yang tetap bercanda, tetap kerja, tetap senyum. Padahal malamnya susah tidur karena isi kepalanya berisi. Jadi, kalau kamu merasa sendirian menghadapi ini, percaya deh, kamu nggak sendirian. Mungkin cuma semua orang sama-sama menyembunyikannya. Aku juga pengen kamu ingat satu hal. Gak semua pikiran layak dipercaya. Hanya karena sesuatu muncul di kepala, bukan berarti itu kenyataan. Pikiran bisa salah. Pikiran bisa berlebihan.
dan itu manusiawi. Mungkin malam ini masalahmu belum selesai. Besok pagi mungkin tetap harus kerja, tetap ada tagihan, tetap ada rasa rindu, tetap ada hal yang belum pasti. Tapi, kamu gak harus menyelesaikan seluruh hidupmu sebelum tidur malam ini. Yang perlu kamu lakukan, cuma melewati hari ini. Besok, kita hadapi besok. Kalau selama ini kamu sering menyalahkan diri sendiri karena terlalu banyak berpikir, berhenti sebentar ya. Kamu bukan rusak. Kamu bukan gagal. Kamu cuma seseorang yang sudah terlalu lama berusaha kuat. Dan orang yang terlalu lama kuat, kadang lupa rasanya beristirahat. Kalau hari ini kamu masih ada di sini, masih mencoba, masih bertahan, itu sudah lebih dari cukup. Aku benar-benar berharap kamu bisa sedikit lebih lembut sama dirimu sendiri. Karena mungkin orang yang paling membutuhkan kebaikan dari kamu adalah diri kamu sendiri. Semoga setelah obrolan ini, isi kepalamu gak langsung sunyi. Aku tahu itu gak realistis. Tapi semoga suara yang menenangkan bisa sedikit lebih keras daripada suara yang menakutkan. Dan kalau nanti overthinking itu datang lagi, semoga kamu ingat, pernah ada seseorang bernama Clara yang mengingatkan kalau kamu gak harus menghadapi semuanya sendirian. Terima kasih ya, karena sudah bertahan sejauh ini. Semoga malam ini kamu bisa tidur sedikit lebih tenang. Aku Clara. Sampai ketemu lagi di bisikan berikutnya.